Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini. Allah menghimpun kita semuanya di dalam majelis yang mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana bulan Rabiul Awal yang menurut jumhur mu'arrikh menjadi bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan bulan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua terus dalam semangat untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau, menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita dan mengucapkan salawat kepada beliau dengan penuh rasa rindu dan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak menghimpunkan kita bersama beliau. Beliau sambut kita di Al-Haud, di telaganya, diberi minum kita dari air telaganya yang Al-Kautsar, yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, dan bernaung di bawah panji-panjinya serta mendampinginya di Firdausil A'la. Tentang ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama sudah membahas. Kita bisa membaca keterangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita bisa membaca keterangannya Al-Imam As-Suyuti rahimahumullah ta'ala. Mereka-mereka yang kemudian memberikan catatan yang sangat menarik bahwa amal untuk kemudian mengingat kembali kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut sebagian riwayat tanggal 12, menurut riwayat yang lain tanggal 9, dan bahkan riwayat yang tanggal 9 Rabiul Awal ini meskipun kalah masyhur, kalah populer dibanding yang tanggal 12, ini sebenarnya lebih kuat dari sisi sanad. Fawallahu a'lam bissawab. Nah, apa hukumnya ihtifal? Ini bukan perkara ibadah tetapi perkara yang sifatnya tidak mahdhah. Artinya siapakah yang melaksanakan pertama kali memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam As-Suyuti mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melaksanakannya. Bagaimana caranya? Beliau tidak merayakannya setiap tahun, tidak. Beliau memperingatinya setiap pekan sesuai dengan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya kenapa berpuasa di hari Senin dan kenapa berpuasa di hari Kamis, tentang hari Kamis beliau mengatakan itu adalah hari turfa'u fihil a'malu ilallahi azza wajal. Itu adalah hari yang diangkat amal-amal secara pekanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku suka jika amal-amalku diangkat kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ini nanti sama dengan secara tahunan amal-amal kita diangkat kepada Allah bulan apa? Bulan Sya'ban. Jadi sebulan sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban itu amal-amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa.
Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak pernah Rasulullah SAW itu kulihat berpuasa lebih banyak di bulan-bulan di luar Ramadan daripada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan terbanyak Rasulullah berpuasa di luar bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal. Sama dengan hari Kamis, hari diangkatnya amal. Jadi setiap sebelum sesuatu yang sifatnya raya akbar bagi kita itu hari diangkatnya amal. Kamis sebelum Jumat. Jadi hari ini hari diangkatnya amal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan majelis ilmu, gitu ya. Kemudian juga bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan itu adalah bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita berdoa, berzikir ketika pagi dan petang? Karena pagi dan petang juga diangkat amal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari diangkat amal malam, pada petang hari diangkat amal siang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah saat-saat untuk kemudian kita banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhari Senin? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Jadi hari Senin itu hari kelahiran Rasulullah, maka beliau mempuasainya. Dalam beberapa amaliyah saudara kita nanti, dulu kakek saya itu mengajarkan kepada saya poso neptu mule, gitu ya. Berpuasalah pada hari kelahiranmu. Tapi neptunya orang Jawa itu lebih irit. Kenapa? Karena 35 hari sekali. Rebu Paing, Kemis Pon, Jemuah Wage, gitu ya. Nah itu kan tibanya 35 hari sekali. Jadi dulu sebagai pengganti kalau orang Jawa itu bikin among sesajen macam-macam itu yang menurut kakek saya tidak bagus, gitu ya. Maka lebih utama untuk memperingati hari kelahiran itu bukan dengan among yang ada sesajennya itu, bahwa itu kalau mau diniatkan sedekah falyatafadhal masykur, tapi lebih utama lagi berpuasa karena Nabi SAW itu memperingati hari kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berpuasa. Maka memperingati sesuatu yang istimewa dengan satu amal saleh itu adalah perkara yang masyru'. Ini yang kemudian ditegaskan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Jadi nanti memang perkara takrir di sunnah itu ada 3 ya. Sunnah itu adalah qauliyah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada takrirah. Takrir itu adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang mengetatkan dengan yang melonggarkan adalah pertanyaannya takrir itu berlaku hanya ketika Rasulullah SAW hidup, ataukah bisa dikiaskan ke dalam berbagai macam perkara sesudah beliau wafat. Saya dulu ada sahabat sedang Rasulullah SAW memimpin para sahabat sedang salat fardu. Nah, pada saat i'tidal itu ada yang membaca Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Kemudian sujud. Kemudian Nabi SAW selesai salat itu bertanya, manil qailu anifan. Tadi siapa yang berkata di dalam i'tidalnya? Manil qailu anifan subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Maha suci Allah dengan memujinya, gitu ya. Segenap bilangan makhluknya, pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Seridha dirinya, gitu ya. Dan sepenuh kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya sebagai pujian kepada Allah. Itu artinya kurang lebih kalimat sahabat tadi. Manil qailu anifan, tidak ada yang ngaku, takut ditegur nih, keliru nih, gitu kan? Diem. Nabi SAW bertanya lagi, manil qailu anifan, tadi siapa yang bertanya? Siapa yang berkata begini-begini? Gak ada yang ngaku. Sampai 3 kali Rasulullah bertanya manil qailu anifan, tidak ada sahabat yang berani ngaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku bertanya demikian karena sungguh aku melihat malaikat-malaikat berebutan membawa kalimat ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang paling besar. Maka kemudian sahabat yang tadi bilang begitu baru ngaku, saya ya Rasulullah, gitu ya. Nah, ini adalah satu apa namanya? Inovasi. Bahasa Arabnya inovasi itu bid'ah masalah itu. Yang dilakukan oleh seorang sahabat di dalam salat fardu. Kemudian Nabi SAW
menyetujuinya. Maka ini disebut takrir. Karena disetujui oleh Nabi SAW, dia menjadi sunnah. Gitu kan? Dia menjadi sunnah. Nah, ini persoalan ulama yang mengetatkan dengan yang melonggarkan dalam soal ini adalah perbedaan pendapatnya hanya pada soal apakah takrir ini akan berlaku hanya pada saat Rasulullah SAW hidup, ataukah takrir ini, persetujuan Rasulullah ini bisa ditarik ruhnya. Semangatnya adalah segala sesuatu yang baik, yang indah, yang agung, yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah di dalam ibadah ini pun takrir Rasulullah SAW akan berlaku. Maka Imam Asyuti dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya mengkiaskan perkara maulid ini dengan satu sunnah yang kemudian ditegakkan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Suatu hari beliau di Madinah mendapati kaum ahli kitab Bani Israel itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Bani Israel ini, kenapa kalian berpuasa? Kata orang-orang Bani Israel, kami berpuasa untuk memperingati dan bersyukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memenangkan Musa di atas Fir'aun pada hari ini. Jadi pada tanggal 10 Muharram inilah Musa dimenangkan Allah atas Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Ini tanggal 10 Muharram. Dalam kalender Yahudi disebut sebagai Yom Kippur, hari kemenangan besar. Yom Kippur. Dalam tradisi Nasrani disebut Paskah Yahudi. Kenapa disebut Paskah Yahudi? Ini adalah hari di mana kemudian orang-orang Yahudi berpuasa untuk memperingati kemenangan Musa alaihissalam. Nabi SAW bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa alaihissalam minkum. Kami lebih berhak atas Musa alaihissalam daripada kalian. Jazakallah. Kami lebih berhak atas Musa alaihissalam daripada kalian. Kami umat Islam itu lebih berhak atas Musa alaihissalam daripada orang-orang ahli kitab Yahudi ini, kata Nabi SAW. Kalau begitu, kata Nabi SAW, mulai tahun depan kami akan berpuasa pada 10 Muharram. Maka Nabi SAW berpuasa pada 10 Muharram dalam rangka apa? Memperingati kemenangan Musa, bersyukur kepada Allah, dimenangkannya Musa atas Fir'aun, ditenggelamkannya Fir'aun pada tanggal tersebut. Jadi mensyukuri rahmat Allah dengan melakukan amal ibadah, ini adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga Imam Asyuti dalam kesimpulannya mengatakan, apakah yang lebih besar? Rahmat Allah manakah yang lebih besar? Kemenangan Musa atas Fir'aun, ataukah diutusnya seorang Rasul yang kemudian dikatakan kepadanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka barang siapa pada tanggal 12 Rabiul Awal itu dalam rangka menghadirkan cinta kepada Rasulullah SAW, banyak membaca sirah beliau, melakukan amal saleh, memperbanyak salawat kepada beliau, gitu ya, kemudian melaksanakan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah dalam rangka untuk kemudian mensyukuri nikmat Allah diutusnya Rasulullah SAW, ini adalah sesuatu yang baik. Ini sudah pembicaraan lama, jadi kita tidak perlu ramai soal ini. Yang terpenting bukan al-ihtifal, memang bukan berhaflah memperingati Rasulullah SAW dan kelahirannya, tapi bagaimana kemudian kita menghadirkan cinta ini secara lebih akrab, lebih dekat. Al-Alamah Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala di antaranya mengatakan catatan tentang maulid itu, beliau mengatakan kalau para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka memang tidak memerlukan untuk mengingat-ingat tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Mereka tidak memerlukan maulid sebagai sebuah hal yang menjadi event. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hidup bersama mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah SAW hidup dalam kisah-kisah yang masih sangat jelas terbaca oleh para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Maka 3 generasi awal ini memang tidak memerlukan satu maulid untuk kemudian membuat mereka terikat, tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umat hari ini, kata beliau, barangkali memerlukan saat-saat untuk berhenti sejenak, untuk kemudian berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau di dalam satu suasana yang sangat lekat dengan nama beliau, salawat atas beliau,
dengan kelahiran beliau, dengan pernak-pernik yang mengisahkan cerita tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dalam prosa-prosa, puisi-puisi, syair-syair, kesemuanya yang kemudian ditunjukkan sebagai ungkapan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun warga majelis sejak Nabi itu insyaallah bermaulid setiap pekan, gitu ya. Kita tiap pekan mengkaji beliau insyaallah, mudah-mudahan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu saya absen hadir di tengah-tengah antum sekalian. Qadarullah ketepatan ada sedikit musibah. Istri saya kecelakaan 2 hari sebelumnya, jatuh dan harus menjalani operasi ringan untuk pengangkatan gumpalan darah di bagian kepala. Mohon doa antum semoga sembuh, semoga diberikan pulih seperti sedia kala, bahkan lebih sehat, lebih baik lagi, diberikan keberkahan, dihapus segala dosanya dengan musibah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedianya kita akan membahas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah, seorang kakek. Alhamdulillah kita mendapati contoh yang demikian mulia pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu betapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi yang terbaik di dalam segala perkara. Kemarin sudah bahas 2 pertemuan berturut-turut tentang beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami. Maka sebagai ayah, sebagai seorang kakek, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih dari itu. Nah, saya merasa ada getaran lebih dari biasanya. Tidak apa. Sampai di meja ini getarannya kencang sekali. Hah? Kendaraan di luar saja, bukan gempa. Antum tidak merasakan gempa? Alhamdulillah. Ini tadi getarannya lebih dari biasanya. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Maka Rasulullah SAW juga adalah seorang bapak terbaik dan juga beliau adalah seorang kakek yang terbaik. Jadi di sini ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang pribadi Nabi SAW ini kita harus melihat pribadi beliau sebagai yang revolusioner di dalam mendidik umat ini agar para lelakinya bukan hanya menjadi jago di luar rumah, bukan menjadi seorang pemimpin, seorang mujahid, seorang da'i, seorang panglima, prajurit, seorang jagoan di luar rumah saja, tetapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita arahan dan contoh bagaimana menjadi seorang ayah yang terbaik, bagaimana menjadi seorang kakek yang terbaik di dalam kehidupan rumah tangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai beberapa orang putra-putri oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha, kecuali 1 orang putra yang berasal dari Maryah Al-Qibtiyah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ummu walad beliau sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari Mesir, yang dulu dihadiahkan oleh Muqawqis, gubernur Mesir, sebagai seorang jariyah, sebagai seorang pelayan perempuan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama putra-putri beliau yang pertama adalah Al-Qasim. Ini adalah putra tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah radhiyallahu anha. Al-Qasim ini tidak sampai dewasa usia beliau, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih bayi dengan wasilah sakit demam tinggi selama beberapa hari. Kemudian Al-Qasim ini wafat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkunyah dengan nama Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Ini adalah putra beliau yang menjadi kunyah beliau, yakni Abul Qasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakai namaku jangan memakai kunyahku, dan barang siapa memakai kunyahku jangan memakai namaku. Jadi kalau kita sudah punya nama Muhammad, jangan kita memakai panggilan Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Beliau melarang kita menggabungkan 2 hal dari diri beliau ke dalam diri kita, yakni nama dan kunyah, ism wal kunyah. Kalau ism namanya Muhammad, ya, kalau nama Anda Muhammad dan dipanggil sebagai Muhammad,
Kecuali nama Anda Muhammad Priyambodo, panggilannya Bodo. Nama Anda Muhammad dan Anda tidak punya nama lain selain nama itu ya, namanya Muhammad gitu. Kalau orang Arab kan sampai sekarang namanya satu kata, namanya Muhammad. Maka kalau nama Anda Muhammad, jangan memakai kunyah Abul Qasim, bapaknya Al Qasim, karena Rasulullah SAW melarang yang demikian. Jadi kalau kita punya nama Muhammad, ya dipanggilnya Muhammad sudah. Jangan anak pertama disengaja kasih nama Al Qasim, kemudian jadi kunyah kita Bapak Qasim. Nah, Bapak Qasim atau Abul Qasim adalah kunyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita jangan menggabungkan keduanya dalam satu diri kita. Kecuali nama kita bukan Muhammad, lalu anak kita kasih nama Al Qasim, lalu kita berkunyah panggilan Abul Qasim, boleh. Jadi ini soal nama. Jadi fatifillah rahmatullah, memang soal nama ini ada fikihnya dan belum banyak yang menulis secara khusus tentang fikih memberi nama. Jadi, di dalam Islam ini memberi nama tidak asal bagus. Memberi nama tidak asal bagus. Misalnya ada nama orang namanya Falah. Falah saja tanpa ada embel-embel di depannya, ini nama yang berbahaya. Padahal artinya bagus. Falah artinya keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Berbahayanya di mana? Karena nama Falah ini bisa menjadi doa yang jelek. Doa jeleknya di mana? Suatu saat seseorang datang ke rumahnya Falah, kemudian tanya sama yang di rumah, "Aina Falah?" Di mana Falah? "Maafi, tidak ada." Kalau jadi doanya bagaimana? Aina Falah, di manakah kebahagiaan? Di manakah kesuksesan? Di manakah keberuntungan? Maafi, tidak ada. Nah, inilah yang kemudian menjadi doa tidak baik. Sehingga nama ini, nama yang kemudian jangan dipakai secara mufrad, tunggal, sebagai Falah saja. Kalau Anda kasih nama Nailul Falah, orang yang menggapai keberuntungan, boleh. Kalau Anda pakai nama-nama ini digabung, misalnya menjadi Natijatul Falah, boleh. Diganti menjadi Fajrul Falah, ini boleh. Ini kalau tunggal Falah gitu, dan panggilannya Falah, ini yang repot. Di manakah Falah? Di manakah keberuntungan, kebahagiaan? Kemudian orang rumah menjawab tidak ada. Ini akan menjadi doa bagi rumah tersebut. Ini yang dihindari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aflah juga kita hindari. Aflah yang paling sukses, yang paling beruntung, yang paling bahagia. Ini juga nama yang dihindari, gitu ya. Jadi ini saya sekedar menunjukkan contoh. Tidak semua nama yang artinya baik itu jadi baik kalau kita gunakan sebagai nama. Jadi memang fikih memberi nama ini sesuatu yang kita perlu tahu ilmunya. Ada satu kata dalam bahasa tertentu artinya baik. Zaman sekarang orang suka menyebut dengan berbagai bahasa, ngasih nama. 2 kalimat di belakangnya bahasa Arab gitu ya. Namanya 3 kata, tapi paling depan biar keren, itu bukan bahasa Arab. Nah, perlu dicek dulu, nyerempet enggak dengan satu kalimat di dalam bahasa Arab khususnya atau bahasa-bahasa yang lain yang artinya kurang baik. Ini juga harus dicek. Kemudian memberi nama anak kita dengan nama tokoh. Dengan nama tokoh. Ini juga sesuatu yang harus hati-hati. Nah, fikirnya adalah kalau memberi nama anak kita dengan nama tokoh, usahakan dengan nama tokoh yang sudah meninggal, keadaannya meninggalnya husnul khotimah jelas. Kalau Anda memberi nama dengan nama tokoh yang sedang moncer, betapapun kita harus berprasangka baik ya, bahwa tokoh itu insya Allah akan husnul khotimah gitu ya. Tapi kalau sekedar dengan yang sedang moncer, riskan pada satu saat nanti kita tidak tahu seperti apa ujung akhir kisah itu. Betapa banyaknya bapak yang agak kecewa pada sekitar tahun 2000 ini, karena dulu memberi nama anak mereka itu pada zaman kejayaan mereka, anaknya diberi nama Muammar Gaddafi, diberi nama Saddam Hussein,
Anaknya diberi nama siapa lagi? Ali Abdullah Saleh ada. Anaknya diberi nama macam-macam yang kemudian ini tokoh yang kemudian pada saat itu memang sedang image-nya ya, citranya di dunia adalah baik, musuhnya Amerika, pejuang gitu ya, mewakili dunia Islam dan lain sebagainya. Barangkali niatnya baik, cuman akan jadi persoalan kalau itu tadi kita belum tahu akhir dari seseorang seperti apa. Maka Anda semua tidak boleh memberi nama anak Anda Salim Afilah, tidak boleh. Sudah banyak yang minta izin, saya bilang tidak boleh. Ini bukan apa-apa. Anda belum tahu aslinya saya kayak apa aja, Anda nggak tahu. Apalagi akhir hidup saya seperti apa, Anda tidak tahu. Meskipun saya sangat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta kepada antum supaya mendoakan saya agar kemudian diberikan barakah, istiqomah, husnul khatimah gitu ya. Ini selalu saya mohonkan kepada Anda semuanya. Tetapi jangan bebani saya dengan memberi nama anak Anda sebagai nama saya. Contohnya begitu. Tidak cuma saya, tokoh-tokoh yang masih hidup, Anda mungkin sangat ngefans banget sama Ustadz Bahtiar Nasir sekarang. Lagi moncer-moncernya sebagai ketua GNPF MUI. Ulama Qiyadi gitu ya, seorang ulama yang menjadi panglima umat. Saya kasih nama begini. Nanti dulu. Kalau bisa pakai nama yang sudah wafat saja. Lebih aman. Kalau mau memberi nama dengan nama tokoh. Tahu nama-nama yang lain. Jadi periksa dulu, tanyakan dulu. Kalau pakai bahasa Arab namanya, tanyakan kepada yang tahu bahasa Arab kira-kira susunan bahasanya benar atau tidak. Tanyakan maknanya baik atau tidak, mengandung kemungkinan. Nah ini kalau ini harus tanya kepada ulama, jangan tanya kepada ubaru. Mengandung kemungkinan doa yang buruk meskipun nama itu baik atau tidak. Ini harus diketahui. Ini calon bapak, calon ibu, memberi nama anak itu bagian dari haknya anak yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian ada seorang bapak yang mengadu, anak saya durhaka kepada saya. Lalu anak itu dipanggil oleh Nabi, ditegur. Anak itu bertanya, apakah haknya seorang anak atas ayahnya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haknya anak atas orang tuanya adalah dipilihkan ibu yang salihah, gitu ya. Pertama, dipilihkan ibu yang salihah, yang kedua diberi nama yang baik, yang ketiga dididikkan adab. Kalau Anda perhatikan, Nabi SAW memilihkan seorang istri, seorang ibu yang terbaik untuk putra-putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Anda penting untuk memilihkan seorang ibu yang baik kepada anak-anak Anda. Jangan sampai anak Anda menggugat kelak di akhirat, bapak saya dulu milih ibu saya cuma milih cantiknya. Loh, itu anak bisa menggugat? Dikiranya tidak. Gugat anaknya, bapak saya itu milihnya berdasar kecantikannya, bukan berdasar agamanya. Ya akibatnya saya jadi begini. Ini anak itu bisa menggugat seperti ini kepada bapak kelak di akhirat. Maka kemudian perhatikan betul. Fakhtar bidadiddin taribat yadak, pilih karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Memberi nama yang baik sudah kita ulas, dan yang ketiga mendidikkan adab. Dimana kewajiban seorang ayah itu melakukan takdib, memperadabkan anaknya, mengkeadabkan anaknya. Nah, kita membahas putra-putri Nabi SAW. Yang pertama Al-Qasim. Yang kedua, putra Nabi SAW, seorang perempuan adalah Ruqayyah. Ada yang mengatakan Zainab terlebih dahulu, ada yang mengatakan Ruqayyah terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bahas Zainab terlebih dahulu boleh. Zainab, inilah putri Nabi SAW. Zainab, Sayyidah Zainab kelak akan diperistri oleh Abul As bin Rabi, seorang pemuda Quraisy yang sangat amanah, seorang pemuda Quraisy yang berakhlak baik sejak zaman jahiliyah. Pada pribadi Sayyidah Zainab terdapat akhlak mulia dan ketaatan yang luar biasa kepada ayahandanya. Pada saat Zainab masuk Islam, bersyahadat setelah dikenalkan dengan dakwah oleh ayahanda beliau, maka kemudian Zainab ini terpisah dari suaminya yang pada saat itu belum masuk Islam. Abul As bin Rabi masih
musyrik sehingga kemudian dia terpisah dari suaminya. Dia mengikuti ayahandanya untuk berhijrah ke Madinah dalam keadaan membawa seorang putri. Rasulullah SAW dikaruniai cucu dari Abul As bin Rabi, dan Zainab ini bernama Umamah binti Abil As, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalur keturunan Nabi SAW itu bukan cuma dari Fatimah, tapi juga dari Zainab. Ada putrinya Zainab namanya Umamah binti Abil As. Kenapa jalur keturunan dari Umamah binti Abil As jarang tersebut? Karena nanti Umamah binti Abil As setelah dewasa dan setelah wafat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Umamah dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Umamah ini putri Zainab, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatimah wafat, maka Umamah dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau menikahi Fatimah sekaligus Umamah dalam saat bersamaan, haram. Kenapa? Sama hukumnya menikahi seorang bibi dengan keponakannya dengan menikahi kakak dan adik sekaligus. Ini dalam fikih sama. Jadi Anda kalau menikahi dua wanita sekaligus, mengumpulkan ukhtain, dua bersaudari, ini tidak boleh. Kakak adik dinikahi sekaligus tidak boleh. Tapi kalau satu meninggal disusul kemudian baru menikahi satunya, boleh. Pada keluarga Nabi SAW, Ruqayyah ketika wafat, maka Sayyidina Utsman bin Affan suaminya dinikahkan Rasulullah dengan Ummu Kulsum adiknya. Nah, kalau menikahi sekaligus Ruqayyah dan Ummu Kulsum nggak boleh. Tapi kalau Ruqayyah dulu dinikahi kemudian Ruqayyah wafat, kemudian menikahi Ummu Kulsum, ini boleh. Sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dulu menikahi Fatimah, Fatimah wafat, kemudian menikahi keponakannya Fatimah yang bernama Umamah binti Abil As, ini boleh. Karena menurut kebiasaan adat, hubungan antara kakak beradik itu kadang-kadang kalah akrab, kalah hangat dengan hubungan bibi dengan keponakan. Bibi sama keponakan ini biasanya akrab, dekat, nyambung. Maka menghimpunkan mereka berdua dalam satu waktu dengan pernikahan adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Ini Sayyidah Zainab. Kemudian iwatifillah rahimakumullah, suami Sayyidah Zainab yang bernama Abul As bin Rabi, setelah beberapa waktu berada di Makkah, kemudian masuk Islam. Apa yang menghalanginya dari masuk Islam sebelumnya? Dia mengatakan, sesungguhnya aku memiliki amanah, titipan-titipan modal dari orang-orang Quraisy yang sangat banyak, yang kemudian dipercayakan kepadaku untuk dikelola dengan baik sebagai perniagaan, tijarah. Nah, aku harus menyelesaikan semua akadnya terlebih dahulu. Aku harus menyelesaikan semua akadnya terlebih dahulu. Jadi yang jangka waktunya sekian diselesaikan, jangka waktu sekian diselesaikan, jangka waktu sekian diselesaikan, yang harus bagi hasil sekian diselesaikan, semuanya diselesaikan. Kata Abu Al-Habs bin Rabi, baru setelah itu aku bebas. Begitu aku bebas, aku menyusul istriku ke Madinah, kemudian mengucapkan syahadat di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyuruhku berkumpul kembali dengan Zainab tanpa menikahkan aku ulang. Jadi kalau ada pasangan suami istri sudah menikah, meskipun dulu menikahnya dalam keyakinan yang lain, kemudian dia masuk Islam, gitu ya. Kemudian dia masuk Islam, suaminya masuk Islam, istrinya masuk Islam, maka yang seperti ini tidak diperlukan melakukan akad nikah ulang. Ini fikihnya seperti yang kemudian ada pada Sayyidah Zainab dan suaminya Abul As bin Rabi radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ada pasangan dulu beragama bukan muslim, bukan muslimah, kemudian satu masuk Islam, otomatis mereka tercerai, gitu ya. Otomatis mereka tercerai misalnya karena agama ini bukan agama ahli kitab, gitu ya. Ya tercerai, kemudian yang satu akhirnya menyusul ikut dapat hidayah masuk Islam juga. Maka kemudian mereka otomatis terujuk. Karena cerainya tidak melalui akad cerai, aku ceraikan kamu, tidak, gitu ya. Tetapi otomatis cerainya itu otomatis karena perpindahan iman. Maka demikian pula nikahnya
kembali otomatis sah lagi ketika kemudian ada bersama-sama di dalam Islam. Ini yang terjadi pada Sayyidah Zainab dan juga Abul As bin Rabi, suaminya. Ini putri Nabi SAW. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kenapa Ruqayyah dan Ummu Kulsum sering disebut bersama? Karena Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum ini dilamar oleh paman Nabi SAW Abu Lahab untuk kedua putranya Utbah dan Utaibah. Jadi Ummu Kulsum dan Ruqayyah menikah dengan Utaibah dan Utbah, putra Abu Lahab. Ini Anda harus tahu riwayatnya seperti apa. Abu Lahab dulu dengan Nabi SAW ini sangat hormat dan sangat cinta. Anda tahu di antara paman Nabi SAW yang menyelenggarakan pesta ketika Rasulullah SAW lahir adalah Abu Lahab. Jadi ini orang itu, cinta itu memang harus adil, cinta itu proporsional, cinta itu sakmatio, cinta itu tidak boleh berlebihan. Cinta yang berlebihan hanya perlu satu sandungan kecil untuk berubah jadi benci. Tapi sebaliknya juga, benci yang berlebihan gitu ya. Benci yang berlebihan itu hanya perlu satu sentuhan kecil untuk berubah jadi cinta. Kadang-kadang begitu. Maka cintailah sewajarnya, bencilah sewajarnya. Cintailah orang sewajarnya, barangkali dia akan berubah suatu saat menjadi orang yang paling dibenci. Dan bencilah orang sewajarnya, barangkali suatu saat dia akan menjadi orang yang paling kita cinta. Kalau kita melihat ada orang memusuhi Islam, kalau kita lihat ada orang memusuhi dakwah, ada orang memusuhi kebenaran, konyolnya kebangetan gitu ya, mengolok-olok agama, mengolok-olok umat ini gitu ya, berikan sikap adil, kritisi, tapi tidak perlu mengolok-olok orangnya, tidak perlu memberikan gelar-gelar yang buruk. Kalau bisa janganlah bilang bong cebong, itu jangan, nggak perlu yang seperti itu gitu ya. Iya, kasihan cebongnya gitu. Malah lebih parah. Cebong ini makhluk Allah yang tidak bersalah, cebong ini makhluk Allah yang mulia gitu ya. Tidak pantas. Janganlah menggelar-gelari dengan gelaran-gelaran buruk orang-orang yang mungkin kita sedang benci saat ini. Tapi suatu saat siapa tahu Allah memberikan hidayah, memberikan titik balik kepada dia. Nah, kalau begitu kan nanti kita jadi tidak lagi punya beban masa lalu dengan dia. Kalau kita ternyata nanti satu barisan dengan dia, kita tidak perlu lagi jadi ganjalan batin dengan dia. Kalau kemudian kita tidak berlebih-lebihan di dalam mengolok-olok, di dalam kemudian menghina, dalam menyebut, memanggil kepada dia pada saat ini. Sebatas apa? Sebatas sikap proporsional, sikap adil. Ini kadang-kadang orang yang menunjukkan sikap agresif, menunjukkan sikap menyerang, menunjukkan sikap yang sangat berlebihan, keterlaluan, ngawur di dalam menyerang, itu biasanya orang yang kurang kasih sayang. Iya benar. Biasanya karena kurang kasih sayang itu jadi agresif seperti itu. Maka kalau Anda bisa menunjukkan kasih sayang kepada dia, maksudnya bencilah penyakitnya bukan pasiennya gitu ya. Bencilah penyakitnya bukan bencilah pasiennya. Cukup sampai di situ, itu lebih afdal daripada kita harus memberikan olok-olok dan lain sebagainya. Ini Utbah dan Utaibah, anaknya Abu Lahab, ini dinikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Mereka menjadi pasangan yang sangat berbahagia. Dua pasang, dua sejoli ini sangat berbahagia. Nikah dengan kerabat itu pada saat itu termasuk kemuliaan gitu ya. Sedangkan Islam sekarang mengajarkan kepada kita bisa gitu ya, diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu supaya lita'arufu, saling ta'aruf. Jadi antum kalau ta'aruf itu harus berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya. Kalau bisa kreatif, jangan gagal roaming. Gagal roaming itu sudah kemana-mana nikahnya dengan teman SMA gitu. Gagal roaming. Ya bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi ini adalah persoalan memperkaya umat ini dengan berbagai macam khazanah
gitu kan? Ini bisa jadi. Tapi memang nikah antar kerabat itu pada waktu itu pandangannya positif. Nikah antar kerabat, memelihara darah. Dulu ada guyonan antara beberapa ustadz gitu. Kita ini bagus ini kalau besanan ya. Kita saling besanan itu bagus ini, masya Allah. Salah seorang ustadz nyeletuk sunnahnya itu bukan besanan loh. Sunnahnya apa? Sunnahnya itu mantu-mantuan gitu. Maksudnya gimana? Lah Rasulullah itu mantunya Abu Bakar, mantunya Umar gitu ya. Jadi sahabat itu jangan besanan, mantu-mantuan. Mencurigakan sekali gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun silah kekerabatan ini sesuatu yang sangat utama. Abu Lahab dengan Nabi SAW besanan selama kurang lebih 3 tahun. Selama kurang lebih 3 tahun besanan. Begitu turun ayat wa angdir asyiratakal aqrabin, begitu turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, sehingga Rasulullah SAW harus berdakwah dengan terang-terangan, Abu Lahab mulai menampakkan ketidaksukaan kepada dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Lahab berubah menjadi pembenci yang paling benci kepada dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian salah satu kebencian itu diunjukkan dengan cara apa? Dengan cara membatalkan ikatan pernikahan Utbah dan Utaibah dengan kedua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dipaksa untuk menceraikan istrinya dan mengembalikan kedua putri mulia ini dengan tidak hormat ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adalah aib besar pada saat itu, diceraikan, diputus hubungan, besanan, dan kemudian anaknya dikembalikan ke rumahnya dengan penghinaan. Ini adalah sebuah aib besar pada saat itu. Dan itu disengaja oleh Abu Lahab untuk menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian memutuskan ikatan kekerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sangat keji, gitu ya. Sebagian riwayat menyebutkan sebenarnya Abu Lahab ini korban cinta berlebihan kepada istri. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil, gitu ya, binti Harb bin Umayyah, adalah iparnya Abu Sufyan bin Harb. Adalah saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Jadi antara Abu Lahab dengan Abu Sufyan ini beriparan, karena berasal dari kabilah yang lain, gitu ya, kabilah Bani Umayyah, dan juga kabilah yang berasal dari Bani Abdiddar, bukan Bani Abdi Manaf seperti Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka tingkat kecemburuan yang terjadi di dalam keluarga Abu Lahab ini bermula dari Ummu Jamil. Bermula dari Ummu Jamil yang kemudian mempengaruhi sangat keras terhadap suaminya untuk memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi SAW diperlakukan dengan begitu sangat keji oleh mereka berdua. Ini yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lahab, dalam surah Al-Masad, yang sangat kita hafal. Jadi ini dipisahkan, padahal Utbah dan Utaibah ini sangat mencintai kedua istrinya, sangat mencintai baik Ruqayyah maupun Ummu Kulsum. Mereka mengatakan tidak pernah kami berada di dalam satu duka cita melebihi ketika ayah dan ibu kami memaksa kami untuk mengembalikan istri-istri kami kepada orang tuanya, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu seakan-akan seluruh cahaya hidup kami dipadamkan. Jadi Utbah dan Utaibah ini nanti setelah wafatnya bapak dan ibunya, mereka berdua masuk Islam dan menjadi muslim yang baik. Utbah dan Utaibah putra Abu Lahab, ya, luar biasanya gitu ya. Bapak dan ibunya terlaknat di dalam Al-Quran, anak-anaknya menjadi muslim yang baik. Ini buah dakwahnya Nabi SAW dan doanya Nabi SAW, yang kemudian ketika ditawari di Qarnul Manazil oleh Jibril alaihissalam, bagaimana kalau kami binasakan saja kaum yang sudah mendustakan engkau ini dengan menimpakan gunung kepada mereka, kata Nabi SAW, aku berharap dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka akan lahir keturunan yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harapan doa Nabi SAW yang terbukti. Ini Utbah dan Utaibah. Nah,
ada seorang panglima utama Bani Umayyah itu namanya Ziyad. Ziyad ini dipanggil sebagai Ziyad bin Abihi, Ziyad anak bapaknya. Kenapa? Karena dia anak seorang wanita yang profesinya dukun. Ibunya cantik, dukun yang cantik. Nah, dukun yang cantik ini hamil dan tidak diketahui siapakah yang telah menghamilinya, sehingga ketika lahir nama anaknya Ziyad ini disebut sebagai Ziyad bin Abihi. Belakangan Abu Sufyan bin Harb mengatakan bahwa pada suatu saat dia sedang mabuk di dalam pesta-pestanya orang Quraisy, kemudian dia ingat bahwa dia telah menodai seorang dukun yang cantik jelita dan dimungkinkan bahwa anaknya itu adalah Ziyad ini. Maka pada masa pemerintahannya Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengangkat Ziyad ini sebagai saudaranya, kemudian memberi nama dia sebagai Ziyad bin Abi Sufyan, padahal aslinya Ziyad bin Abihi. Sedangkan sebenarnya dalam Islam seorang anak yang lahir dari perzinahan tidak berhak atas nasab dengan bapaknya. Ini memang bukan salah anaknya, gitu ya. Tetapi ini adalah cara Islam menjaga kehormatan umat ini, sehingga anak yang lahir dari perzinahan tidak boleh dinasabkan kepada ayah, meskipun ayah itu adalah ayah biologisnya. Siapakah yang berhak menjadi wali baginya? Yang berhak menjadi wali baginya adalah wali hakim. Kalau dia perempuan, misalnya ada anak perempuan mau menikah, sedangkan dia dulu bukan anak yang lahir dari sebuah hubungan di dalam satu ikatan pernikahan, maka status perwaliannya adalah dia dimintakan wali hakim, karena bapak biologisnya tidak berhak untuk menjadi walinya. Bapak yang bukan bapak biologis, suami ibunya, istilahnya memang begitu. Misalnya suami ibunya juga tidak berhak untuk menjadi walinya. Ini memang kemuskilannya kalau kemudian terjadi perzinaan itu, termasuk soal perwalian. Ini masalah, memang ini adalah masalah, ini persoalan. Sehingga menurut mazhab Syafi'i misalnya ini tidak berhak sama sekali, sehingga walinya mutlak adalah wali hakim. Gitu. Nah, Ziyad bin Abihi ini menjadi Ziyad bin Abi Sufyan. Nah, suatu hari Ziyad ini mengejek Utbah dan Utaibah dengan kata-kata, "Weh anak musuh Allah yang bapak ibunya dilaknat dalam Quran." "Weh anak musuh Allah yang bapak dan ibunya dilaknat dalam Quran." Utbah dan Utaibah ini seperti biasa Bani Hashim, orangnya cerdas. Maka kemudian mereka mengatakan, "Ya, bapak ibu kami disebut dalam Quran dan Al-Quran mengakui pernikahannya." Kalimatnya, "Ya, bapak dan ibu kami memang disebut dalam Quran dan Al-Quran mengakui pernikahannya." Apa buktinya Quran mengakui pernikahan Abu Lahab dan istrinya? Kalimat, "Wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad." Dan istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, kata-kata "dan istrinya pembawa kayu bakar" itu bukti, kata Utbah dan Utaibah, bahwa pernikahan Abu Lahab dan Ummu Jamil dikukuhkan oleh Al-Quran, sah. Ini sebenarnya kalimat ini mau mengejek Ziyad yang kemudian sebenarnya bukan berasal dari pernikahan, mendapatkan nasab bin Abi Sufyan itu karena pengangkatan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai sebuah hal yang sebenarnya terlarang di dalam syariat. Di Ibnu Umar mengatakan ada 3 hal yang dilakukan Muawiyah yang seandainya saja aku melakukan satu hal saja aku sangat malu bertemu Allah dan Rasulnya. Ini kata-kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi kata Abdullah bin Umar, ada 3 hal yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang sekiranya aku melakukan satu saja dari ketiga hal itu, aku akan sangat malu bertemu Allah dan Rasulnya. Salah satu yang disebut adalah memberi nasab Ziyad bin Abi Sufyan kepada saudaranya. Itu yang disebut oleh Abdullah bin Umar. Salah satu dari 3 perkara yang dilakukan Muawiyah
yang seandainya satu saja kulakukan, aku akan sangat malu bertemu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan bukan orang maksum, beliau tidak lepas dari kesalahan. Tiga kesalahannya paling fatal inilah yang disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa saja itu kesalahannya? Satu, memberontak terhadap Sayyidina Ali. Yang kedua, memberi nasab kepada Ziyad bin Abihi itu. Yang ketiga, mengangkat anaknya yang tidak punya kualifikasi sebagai pengganti. Jadi tiga perkara ini, kata Abdullah bin Umar, kalau satu saja aku lakukan, aku malu menghadap Allah dan Rasulnya SAW, gitu ya. Ini yang kemudian kritik Abdullah bin Umar kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kembali kepada tadi, jadi ini ngejek ya. Ngejek tapi alus itu, Bani Hashim paling pintar, gitu ya. Ngejek tapi alus itu. Oh iya, bapak ibu kami memang disebut dalam Quran dan ikatan pernikahannya disahkan oleh Al-Quran. Itulah bapak ibu kami, itu ya, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Nah, memang Ziyad ini akan melahirkan satu orang lagi yang sangat bermasalah. Jadi dari pernikahannya Ziyad bin Abihi alias Ziyad bin Abi Sufyan menurut Sayyidina Muawiyah ini akan punya anak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Anda tahu siapa Ubaidillah bin Ziyad? Panglima perang yang memimpin pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namanya Ubaidillah bin Ziyad bin Abihi, gitu ya. Jadi ini orang bermasalah melahirkan orang bermasalah. Ini yang kemudian terjadi pada saat itu. Jadi ini untuk menyinggung sedikit tentang pernikahan Sayyidina Utbah dan Utaibah bin Abi Lahab dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah setelah diceraikan oleh siapa? Utbah bin Abi Lahab, maka kemudian nantinya dinikahkan oleh Nabi SAW dengan seorang lelaki yang sangat utama di kalangan Quraisy, yang disayangi oleh orang-orang Quraisy, yang dikaruniai Allah sifat iffah, kesucian yang sangat agung. Itulah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di Utsman ini menantu kesayangan Nabi SAW, menantu favorit. Di ketika Ruqayyah wafat, Utsman dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Ummu Kulsum. Lalu Ummu Kulsum juga wafat. Tidak lama kemudian, maka Nabi SAW bersabda, seandainya aku masih punya seorang putri lagi yang belum menikah, saya akan kunikahkan dengan Utsman. Ini ya, Masya Allah, ini menantu disayanginya kayak begini, ini nih luar biasa. Maka dulu ada seorang Syiah Rafidhah pada masa Imam Abu Hanifah, itu saking bencinya kepada Sayyidina Utsman, itu menyebut Sayyidina Utsman sebagai seorang Yahudi. Utsman itu Yahudi yang menyamar. Yahudi yang menyamar. Kemudian Imam Abu Hanifah memanggil orang itu dan berkata, aku bertanya padamu, kamu punya putri enggak? Oh punya. Anak perempuan ada? Ada. Aku punya calon suami untuk putrimu, kamu mau enggak? Seperti apa dia? Dia seorang kaya raya, paling kaya di semua kabilah. Dia seorang berwajah tampan, berkulit putih. Dia hafal Al-Quranul Karim. Seorang yang sangat rajin qiyamul lail. Seorang yang ibadahnya sangat terjaga. Seorang yang gagah perwira. Kedermawanannya terkenal ke seluruh bagian penjuru bumi. Saya mau itu kalau punya menantu kayak begitu. Kata Imam Abu Hanifah, sayangnya dia Yahudi, kamu mau? Innalillahi, ya Imam, Anda bercanda kepada saya. Masa dia katakan, Anda katakan dia itu hafidz Quran, kaya raya, qiyamul lailnya banyak, gitu ya, dermawan terkenal di mana-mana. Lalu Anda sebut dia Yahudi. Mana mungkin saya mau menikahkan anak saya dengan Yahudi? Kata Imam Abu Hanifah, kalau engkau saja tidak mau menikahkan anakmu dengan seorang Yahudi, bagaimana Nabi SAW mau menikahkan anaknya dengan seorang Yahudi 2 kali pula? Masih patutkah kau menyebut dan menuduh Sayyidina Utsman sebagai seorang Yahudi? Lalu orang itu mengatakan, Astaghfirullahaladzim, saya bertobat dari ucapan itu. Saya menarik semua ucapan itu. Saya kembali kepada kecintaan kepada semua sahabat radhiyallahu anhum.
Ini Imam Abu Hanifah kalau debat, Masya Allah ya. Imam Abu Hanifah ini kalau kemudian menaklukkan argumentasi orang, Masya Allah, tabarak rahman. Inilah beliau. Jadi Sayyidina Utsman ini zaman now ini banyak fitnah dan lain sebagainya. Pada masa Imam Abu Hanifah itu fitnah dalam agama itu serem-serem. Sampai ada yang berani mengatakan gitu ya, bahwa Sayyidina Utsman seorang Yahudi. Ini kalau yang menghadapi bukan seorang ulama yang bijaksana seperti Imam Abu Hanifah, kacau. Umat ini kacau sekali pada saat itu. Jadi ini luar biasanya bijakan Imam Abu Hanifah saat itu. Ruqayyah, Ummu Kulsum, dua-duanya dinikahi oleh Sayyidina Utsman ibni Affan. Maka Sayyidina Utsman mendapat gelar Dzun Nurain wal Hijratain. Pemilik dua cahaya. Apakah dua cahaya itu? Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang menjadi istri beliau radhiyallahu anhu, wal Hijratain karena Utsman termasuk orang yang hijrah ke Habasyah dan hijrah pula ke Madinah. Ketika melepas Sayyidina Utsman untuk berhijrah ke Habasyah bersama istrinya Ruqayyah, Nabi SAW saat itu berkata dengan menitikkan air mata, semoga Allah merahmati Utsman yang berhijrah bersama keluarganya. Sesungguhnya orang yang pertama kali berhijrah bersama keluarganya adalah Lut alaihi salam. Nabiullah Lut alaihi salam. Ini adalah orang yang berhijrah bersama keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, putri selanjutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Fatimah. Ini yang paling dikenal. Sayyidah Fatimah ini putri kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya, yang paling banyak bersama ayahnya, yang paling disayang oleh ayahnya, yang kemudian pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah ini diberi kabar tentang akan segera wafatnya ayahandanya, dia menangis. Tapi kemudian Rasulullah SAW berbisik ke telinga Fatimah sesuatu yang membuat Fatimah tersenyum. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, mengapakah tadi engkau menangis kemudian engkau tersenyum wahai putri Rasulullah SAW? Fatimah menjawab, sesungguhnya tadi Nabi membisikkan kepadaku bahwa ajal beliau telah dekat maka aku menangis. Kemudian beliau berbisik lagi kepadaku bahwa akulah dari keluarga beliau yang akan paling awal menyusul beliau, maka aku tersenyum. Maka benar nanti terbukti dari keluarga Nabi SAW yang paling pertama menyusul Rasulullah SAW wafat adalah Fatimah. Fatimah ini gadis yang cerdas, gadis yang sangat periang, gadis yang sangat menjadi permata hati ayahandanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian Fatimah ini tumbuh beranjak dewasa, ketika Rasulullah SAW sedang bersujud di Ka'bah Baitullah, maka Uqbah bin Abi Mu'aid menuangkan kotoran isi perut unta ke kepala dan punggung beliau SAW, sehingga beliau tidak mengangkat kepalanya untuk waktu yang sangat lama, ditertawakan oleh orang-orang Quraisy. Maka Fatimah lah yang datang untuk membersihkan kepala dan punggung beliau SAW sambil menangis dari kotoran ini, dan kemudian dialah yang menuntun ayahnya pulang, dan sang ayah mengatakan, jangan menangis Fatimah, ayahmu dilindungi oleh Allah. Jangan menangis wahai Fatimah, ayahmu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di rumah pelipis Rasulullah SAW ini terluka oleh timpukannya Ubay bin Khalaf pada saat itu sampai berdarah. Kemudian Fatimah membakar kain perca di api, kemudian menempelkannya ke luka untuk menghentikan aliran darah Rasulullah SAW sambil terus menangis. Dan kemudian setelah Rasulullah SAW beristirahat, ternyata Fatimah kembali ke Darun Nadwah, ke tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy, dan kemudian ketika itu diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nantinya, bahwasanya ketika Fatimah menuding kepala orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di Darun Nadwah, ini semuanya terdiam, tidak ada yang berani menegur balik Fatimah, yang kemudian mengatakan, kalian telah mengganggu ayahku, demi Allah aku akan menjadi saksi di sisi Allah atas kezaliman yang kalian lakukan kepada ayahku. Itu yang ditegurkan Fatimah kepada mereka, dan tidak ada yang berani menjawab ucapan Fatimah radhiyallahu anha ini. Nah, kalau ini Sayyidina Abdullah bin Umar juga punya kalimat lain untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada 3 hal yang ada pada diri Ali bin Abi Thalib yang seandainya aku punya satu saja, niscaya itu akan menjadi hal yang lebih baik daripada dunia seisinya.
Ada 3 hal pada diri Ali bin Abi Thalib yang kalau saja aku punya satu saja dari ketiga hal itu, niscaya gitu ya, itu lebih baik bagiku daripada dunia seisinya. Apa saja 3 hal itu? Ketika Rasulullah SAW menyebut gitu ya, doa di dalam perang Khaybar, pada malam perang Khaybar Rasulullah berkata, besok pagi akan aku serahkan panji ini kepada orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Abdullah bin Umar, satu saja ini dapat itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Yang kedua, ayat Najwa. Ayat Najwa di dalam surah apa? Al-Hasyr ya. Ayat Najwa gitu ya. Ini adalah ayat yang satu-satunya sahabat yang sempat mengamalkan ayat Najwa adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa itu ayat Najwa itu? Ayat yang memerintahkan para sahabat kalau mau konsultasi langsung, meminta waktu khusus, berbicara berdua dengan Rasulullah SAW, mereka wajib berinfak dulu. Nabi SAW waktunya sangat berharga, waktunya milik umat. Kok kamu mau konsultasi individual berdua dengan Nabi SAW, maka kamu harus infak untuk umat. Itu perintah ayat Najwa, gitu ya. Nah, ini ternyata banyak sahabat yang keberatan, sehingga ayat Najwa kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, tapi satu-satunya sahabat yang sempat mengamalkan ayat Najwa adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Ini ayat Najwa. Setelah itu sudah tidak bisa lagi mengamalkan. Jadi satu-satunya sahabat yang berhasil mengamalkan ayat Najwa adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, menikahi Fatimah. Ada 3 perkara yang ada pada Ali bin Abi Thalib yang seandainya punya satu saja dari 3 perkara itu lebih berharga bagiku daripada dunia seisinya. 1, sebutan orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah di perang Khaybar. Yang kedua, ayat Najwa. Yang ketiga adalah menikahi Fatimah. Itu kalau punya satu saja dari 3 hal itu, kata Abdullah bin Umar, itu lebih berharga bagiku daripada dunia seisinya, gitu ya. Masya Allah. Ini pujian untuk Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anha dari Abdullah bin Umar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatimah ini kemudian ketika hijrah mengikuti ayahandanya ke Madinah, itu belum dalam keadaan menikah. Sayyidina Ali dan Fatimah belum menikah ketika itu. Lalu begitu tiba di Madinah, hidup bersama orang-orang Ansar, bersama ayahandanya, Fatimah ini dilamar. Pertama kali yang melamar Fatimah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anda bayangkan, yang melamar Fatimah pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi dengan satu bahasa isyarat yang difahami oleh Abu Bakar, Rasulullah SAW menolak lamaran Abu Bakar. Gitu ya. Anda bisa bayangkan dak-dikduknya semua orang. Lamaran Abu Bakar aja ditolak wanita ini, gitu ya. Untuk wanita ini, untuk Sayyidah Fatimah ini oleh Rasulullah SAW. Mantu kayak apa lagi yang dikehendaki Rasulullah? Coba bayangkan, kalau Abu Bakar ditolak, jadi Anda kalau merasa jadi lelaki soleh, ditolak jangan baper. Abu Bakar juga pernah ditolak lamarannya. Nih, maka dalil tentang apabila datang kepadamu seorang lelaki, pemuda yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, dia melamar putrimu lalu tidak kau nikahkan dengan putrimu, akan timbul fitnah di muka bumi. Ini muqayyad, ini tidak mutlak kalimatnya, ini tergantung situasi dan kondisi. Jadi ikhwan tolong kalau ngelamar jangan pakai senjata hadis itu. Malah yang punya rumah merasa ini saya akan mengamalkan hadis ini. Loh, mengamalkan bagaimana Pak? Saya tidak meridhoi agama dan akhlak kamu. Jadi saya tolak nggak apa-apa kan? Nggak akan ada dalam fitnah di muka bumi. Jadi enggak dalil ini selain dalam sanadnya ada catatan, juga dia muqayyad, tergantung, nanti dulu ada konteksnya. Kenapa Rasulullah SAW menolak lamaran Abu Bakar As-Siddiq? Kemudian juga ternyata Rasulullah SAW ketika Abu Bakar mundur, yang maju siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anda bayangkan, Umar yang lamar Fatimah. Umar ini masih muda. Kalau Abu Bakar ini 3 tahun di bawah Rasulullah SAW usianya. Jadi kalau dengan Fatimah memang agak jauh selisihnya. Tapi kalau Umar ini masih muda. Umar bin Khattab itu wafat umur 53 atau 54. Itu tahun 10 Hijriah. Berarti kalau tahun 10 Hijriah itu adalah tahun 23 Hijriah wafatnya Sayyidina Umar, ya kan? 23 Hijriah. Berarti pada saat hijrah umur Sayyidina Umar
54 dikurangi 23, berapa itu? 31. Tuaan saya sekarang, gitu ya, tuaan saya sekarang. Ketika Umar melamar Fatimah itu usianya sekitar 31 tahun. Kalau Abu Bakar umur berapa berarti? 53 kurangi 3, 50 tahun. Abu Bakar umur 50 tahun melamar Fatimah. Sayyidina Umar bin Khattab melamar Fatimah di usia 31 dan Umar juga ditolak. Jadi Anda kalau ditolak jangan baper. Anda mengikuti sejarah. Saya ini meniti jejaknya dua khulafaur rasyidin yang paling awal. Ditolak. Gitu ya. Umar dan Abu Bakar ditolak. Ini makin menjadi-jadi pertanyaannya lah. Kalau Umar ditolak, Abu Bakar ditolak, mantu kayak apa coba yang dikehendaki Nabi SAW? Ternyata inilah gunanya sahabat, orang-orang Ansar kemudian mengompor-ngompori Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu nggak pede sama sekali. Sayyidina Ali lah, siapa saya? Abu Bakar aja ditolak. Umar juga ditolak, gitu kan. Lah mantunya Rasulullah yang satu tuh namanya Utsman. Lah, kalau saya dibanding Utsman ya, baina sama'i wa sumur sat gitu ya. Seperti langit dan bumi dalam soal sosial ekonomi. Sayyidina Utsman bin Affan sangat sejahtera gitu ya. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu di Madinah kerjanya jadi apa? Kuli penimba air di kebun kurma milik orang Yahudi. Anda bayangkan, pekerjaannya saja bikin nggak pede. Kuli penimba air di kebun kurma milik orang Yahudi. Ini gunanya sahabat. Kata orang Ansor, maju, maju, maju. Kau yang ditunggu Rasulullah. Rasulullah itu paling tahu perasaan putrinya. Kami sih menduga-duga. Yang ditunggu Fatimah itu ente. Ini kata para sahabat Ansor. Masya Allah, orang Ansor itu sensitif. Hatinya itu bening. Dan kemudian mereka pandai membaca situasi. Didukunglah Sayyidina Ali maju. Maju. Ternyata jawaban Nabi SAW ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ngelamar kok jawabannya ahlan wa sahlan. Saya bingung, kata Ali. Jadi pulang itu bingung. Ini diterima apa enggak ya? Ahlan wa sahlan ya. Kemudian para sahabat Ansor mengatakan, kamu dijawab apa ya Ali? Kata Nabi SAW ahlan wa sahlan. Lah, saya juga bingung, kata Ali. Nah masalahnya gitu ya, ahlan wa sahlan ini diterima bisa ditolak sih gitu. Kata orang Ansor, kamu kok nggak sensitif amat sih? Itu jawaban ala Madinah, tahu? Jawaban ala Madinah itu ahlan wa sahlan itu artinya yes of course, why not? We are waiting for you. Oh begitu, iya. Terus gimana? Lah gimana? Aku belum punya apa-apa, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu Ali bin Abi Thalib tinggal di penampungan di rumahnya Sayyidina pemimpin Khazraj, saya lupa namanya, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Itu di rumahnya Sa'ad bin Ubadah itu kan gede. Itu disekat-sekat jadi 80 kamar. Anda bayangkan rumahnya kayak apa? Rumahnya Sa'ad bin Ubadah itu disekat-sekat jadi 80 kamar untuk penampungan kaum muhajirin. Nah, Sayyidina Ali tinggal di salah satu bilik di situ. Gimana ini? Gimana? Akhirnya teman-temannya mengusulkan, saya nyumbang rumah, saya nyumbang ini, saya nyumbang ini, saya nyumbang ini. Lengkap semua. Begitu menikah, ba'da menikah, Rasulullah langsung mengaudit Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini dari mana? Ini dari mana? Kalau kamu punya semua ini di sodakoin teman. Kembalikan semuanya. Karena apa? Keluarga Nabi dilarang menerima sedekah. Keluarga Nabi dilarang menerima sedekah. Terus kalau rumah saya memerlukan ya Rasulullah, bagaimana? Kamu kembalikan dengan cara mencicil. Kamu anggap hutang. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu memulai rumah tangga bukan dari nol, tapi dari minus. Ini untuk Anda yang suka ditakut-takutnya maharnya Rasulullah SAW untuk Khadijah besar, ada cerita lagi. Ini memulai pernikahan dari minus. Gitu ya, Masya Allah. Nanti akan kita ceritakan lebih Rasulullah sebagai ayah. Mudah-mudahan sambungannya pada pekan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.